أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, Bapak, Ibu, kawan-kawan kampung Quran, dan Ibu Bapak LHC, Bu Haji dan Pak Haji. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul melanjutkan kembali kajian rutinan kita Jumanji, Jumat mengaji. Alhamdulillah ini adalah pertemuan pertemuan ketiga setelah sebelumnya Ustadz Firman mengisi tentang tadabbur ya, kemudian Ustadz Junaidi tentang sirah, dan saya diamanihi untuk sharing atau berbagi tentang akidah. Jadi sifatnya serial melanjutkan insyaallah. Begitu pula yang lainnya. Hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang kenapa belajar akidah itu penting. Ya, muqaddimah. Kawan-kawan sekalian, jadi kita semua sudah tahu bahwa yang namanya akidah itu penting. Cuman kalau kita beli buku-buku akidah yang ada saat ini, kadang kita suka dibingungkan. Ini yang mau kita pelajari ini yang mana? Tebal kan, bukunya tebal-tebal. Hampir sama dengan buku fikih. Ya emang keduanya penting, baik fikih maupun akidah, dua-duanya penting. Makanya saya pernah bilang kalau ke kawan-kawan KKC, buku yang wajib ada di rumah itu adalah buku akidah dan buku fikih. Buku akidah dan buku fikih itu wajib ada. Ya. Nah, ketika buka buku akidah, isinya itu luar biasa. Kadang membingungkan, apalagi saat ini yang saya baca banyak buku-buku akidah yang pada akhirnya kalau dilihat isinya rata-rata ujung-ujungnya adalah perdebatan. Hal-hal yang tidak perlu diperdebati dijadikan perdebatan, malah didebatkan. Apa itu makna arash? Apa itu makna yad? Allah punya tangan maksudnya apa? Allah beristiwa duduk di atas arash maksudnya apa? Itu sebetulnya bukan pembahasan akidah, tapi itu bagian dari filsafat, hal yang membuat pusing. Sebenarnya akidah itu simple ya. Yang namanya akidah itu simple. Ketika kita ingin memulai belajar akidah, maka yang paling pertama yang harus kita pelajari kira-kira apa? Ya rukun Islam. Rukun iman maksud saya. Ya. Kalau rukun Islam nanti muatannya banyak di fikih. Rukun iman. Nah, yang namanya rukun itu apa? Yang namanya rukun itu sesuatu yang tanpa keberadaannya maka hal tersebut tidak sah. Contohnya misalkan kalau dalam fikih Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau nggak ada Al-Fatihah, nggak baca Al-Fatihah, sholatnya nggak sah. Nah makanya rukun itu bagian penting daripada akidah, rukun iman. Kenapa? Karena kalau tidak ada rukun iman dalam diri seseorang, walaupun dia ngakunya muslim, ya bukan muslim atau munafik. Di lisan saja imannya, tapi hatinya bertolak belakang. Itu namanya munafik. Jadi tolong jangan dipermainkan kata munafik itu. Kadang kita ini orang Indonesia sering kalau anak-anak remaja terutama bermain-main dengan kata tala'ub bil alfaz. Kamu kenapa ini nggak nyoba minuman keras? Oh munafik kamu juga suka kan? Kadang suka diartikan malu tapi mau. Bukan seperti itu. Yang namanya munafik itu orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan atau loyalitasnya lebih condong pada kekufuran, lebih senang pada kekufuran. Itu namanya munafik. Jangan tempatkan kata munafik
pada bukan tempatnya. Itu namanya tala'ub bil alfaz, mempermainkan kata-kata. Nah, makanya rukun ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada rukun, maka tidak ada rukun iman, ya dipertanyakan keislaman seseorang. Itu artinya apa? Artinya belajar akidah itu ya ini sebetulnya rukun iman, nggak yang lain-lain. Iman kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, ya. Iman kepada hari akhir, alam jin termasuk ke dalam malaikat, ruhaniyat. Tapi nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Tapi kira-kira itu daftar isi yang akan kita pelajari selama serial akidah insyaallah. Kawan-kawan sekalian, yang namanya ilmu dalam keislaman, ilmu apapun itu, akidah, fikih, ya, ilmu tajwid atau apapun itu pasti ada hubungannya dengan ilmu yang lain. Karena kalau saya umpamakan, Islam itu ibarat sebuah bangunan, ibarat sebuah bangunan, ya, bangunan yang besar. Sudah bisa ditebak kira-kira akidah itu ada di bagian mananya? Ada di bagian mana kira-kira akidah itu? Kalau kita ibaratkan Islam itu ibarat bangunan, ada di mana? Baik, betul. Ada di pondasi. Pondasi. Jadi apapun yang dibangun di atas pondasi yang lemah, ya hasilnya pun akan lemah. Akidah itu tadi rukun iman, iman pada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir. Jadi akidah itu pondasi. Sebelum kita berbicara tentang yang lain, pondasinya dulu kuatkan. Nah, sekarang saya tanya, ini kita berbicara tentang bangunan Islam secara keseluruhan supaya kita tahu letaknya akidah itu di mana, letaknya fikih itu di mana, ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kira-kira setelah pondasi ada apa lagi? Ar-rukn, arkan, tiang. Tiang itu apa? Masa nggak tahu tiang? Ya, arkanul Islam, rukun. Apa yang pertama? Syahadat, ya kan? Benar kan? Apa lagi? Salat, apa lagi? Zakat, apa lagi? Saum, puasa, apa lagi? Ya, naik haji, ya, berangkat haji bagi yang mampu. Rukun iman, rukun Islam. Sudah lengkap belum? Ini kita bayangkan kalau punya rumah kayak gini, ini jadi rumah, betul. Tapi kehujanan nggak? Keanginan nggak? Masuk angin, masih masuk angin. Ya, pondasi akidah kita udah kuat, sholatnya udah bagus, udah rajin, kalimat syahadat, udah muslim, zakat. Tapi kita nggak punya perlindungan. Kayak orang kawan saya waktu itu di Rusia, di satu daerah, mau sholat aja harus lari dulu ke hutan. Nggak punya perlindungan. Nggak ada pemimpin muslim yang melindungi dia. Repot. Memang udah hampir jadi, tapi perlu pendukung lain. Belum ada dindingnya, belum ada atapnya. Makanya kalau kita berbicara tentang Islam secara keseluruhan, ya mau nggak mau harus nerima bahwa selain ini ada hal lain yang melengkapi, ada hal lain yang melindungi. Ya, kita pondasi akidahnya bagus, ya, saumnya udah luar biasa, tapi kita lemah dari sisi yang lain. Ya, nggak ada yang melindungi, nggak ada pemimpin, repot. Makanya kita juga perlu dindingnya. Dindingnya itu yang pertama adalah pendidikan dan akhlak. Pendidikan dan akhlak. Jadi apapun yang dibangun di atas pondasi yang lemah, nanti pada akhirnya pendidikan dan akhlaknya cuma formalitas. Ya, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu hanya sebagian iman. Anak-anak ngisi, ya, anak-anak SD udah selesai dibuang dilempar sembarang tempat. Formalitas, cuman buat ngisi ujian doang. Kalau dibangunnya di atas pondasi yang lemah, gitu. Ini pendukungnya, pendidikan dan akhlak. Rasul, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, kata Rasul, untuk melengkapi, menyempurnakan akhlak, bukan untuk mengajarkan akhlak, tapi untuk menyempurnakan, karena akhlak itu sudah diajarkan sebelumnya juga. Kemudian disempurnakan oleh Rasul. Bahkan segala sesuatu yang umumnya orang berpikir tidak mungkin ketemu, dalam Islam itu ketemu. Contohnya peperangan dan akhlak. Mungkin bagi akidah lain, ngapain sih peperangan butuh akhlak? Bunuh mah bunuh aja. Tunggu dulu. Dalam Islam kata Rasul, iyyakum wal muthlah. Kalau perang,
hati-hati, kamu jangan muslah, jangan memutilasi, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak, jangan merusak tempat ibadah, jangan menghancurkan pepohonan, merusak pepohonan. Sesuatu yang menurut orang lain tidak bisa bertemu dalam Islam bisa bertemu. Nah, ini akhlak diajarkan. Makanya bukan hanya sekedar di atas kertas. Itulah kalau pondasi akidah kita lemah, pada akhirnya pendidikan dan akhlak itu hanya sekedar untuk mengisi rapot. Apalagi sosial dan budaya. Islam juga berbicara tentang masalah sosial, berbicara tentang masalah budaya, sosial, interaksi sosial, bagaimana hubungan kita sama teman kita. Malu seandainya kalau seorang muslim punya tetangga, tetangganya itu jadi bangkai, 3 hari nggak ketahuan, tiba-tiba udah jadi bangkai. Sering kejadian seperti ini, orang tiba-tiba mati nggak ketahuan. Padahal kata Rasul kan, barang siapa orang yang dia tidur nyenyak sedangkan tetangganya itu lapar, maka imannya dipertanyakan. Tidak boleh membiarkan seseorang kelaparan. Kata Rasul juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang ngaku beriman sama Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah, hormatilah tetangganya. Falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamunya. Falyukrim jarahu, tetangganya, tamunya. Ini kan bagian dari sosial. Kemudian ketika berbicara tentang budaya, ketika Rasul datang ke Madinah, mendapati orang-orang Madinah pada saat itu lagi rame-rame gitu, lagi hari raya. Ini apa-apa nih hari ini, kata Rasul. Oh, ini hari raya kami. Pada masa jahiliyah kami biasa melakukan hari raya ini. Kata Rasul, sekarang saya ganti hari raya ini dengan 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Rasul nggak membantah, udah jangan apa ini jahiliyah, tidak. Karena kecenderungan manusia itu pengen rileks, pengen senang-senang, pengen hiburan. Ketimbang dihancurkan, diganti dengan sesuatu yang baru. Gitu. Jadi apapun yang dibangun di atas fondasi yang lemah, hasilnya akan lemah. Kita lanjut. Kemudian salah satu dindingnya adalah masalah politik, siasa, urusan negara. Kata Umar bin Khattab, tidak ada Islam tanpa kepemimpinan. Makanya tahun 1924 ketika umat Islam kehilangan pemimpin di dunia, ke khalifah, itu kondisinya seperti anak ayam kehilangan induknya, kocar kacir. Akhirnya bikin kelompok-kelompok sendiri. Ini bagus. Ya, bukan fenomena perpecahan, tapi fenomena kepedulian. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, nggak ada masalah. Kenapa? Karena perbedaannya umumnya hanya masalah fikih, hanya masalah metode dakwah. Adapun kelompok yang jelas-jelas, pokoknya gampang ingin tahu kelompok yang masih ada dalam ruang lingkup Islam, lihat aja rukun imannya sama enggak, lihat aja rukun Islamnya sama enggak, lihat aja Al-Qur'annya, kitab sucinya sama enggak. Kalau masih sama, Muslim. Apapun nama kelompoknya. Jadi setelah tahun 1924 muncul kelompok-kelompok ini. Apa? Karena peduli ya dengan kondisi umat Islam yang pada saat itu sudah tidak punya lagi pemimpin. Ya, tidak punya lagi pemimpin. Makanya Islam pun memperhatikan, cuman umumnya kalau kita dengar kata-kata ini, ngapain sih politik, ngapain segala macam ya. Padahal sebetulnya politik itu netral, ilmu kan, bahkan dipelajari di universitas ada ilmu politik. Sama halnya dengan internet. Jangan main internet, banyak orang yang bukan salah internet, tapi salah orang yang menggunakannya. Sama halnya dengan politik. Makanya kata salah seorang sahabat, tidak boleh berpolitik, tidak boleh berdagang orang yang tidak paham Islam. Repot. Pada akhirnya dia korupsi. Padahal aturannya sudah ada. Al-Quran yang kita pegang ini kan bukan hanya untuk dibaca. Di situ lengkap panduan hidup, bahkan dari mulai cara makan sampai bernegara ada di situ. Masalahnya orang-orang yang memimpin saat ini orang yang minim ya pengetahuannya tentang keislaman. Makanya muncullah orang yang korupsi, muncullah orang yang begini, muncullah orang yang seperti itu, wajar ya. Jadi apapun yang dibangun di atas fondasi akidah yang lemah, ya akhirnya seperti itu. Kita lanjut ya. Temanya berat, nanti saya peringan insyaallah. Cuman tahu dulu ini. Yang kedua adalah hukum, masalah peradilan, masalah hukum, masalah ekonomi ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang masalah ekonomi, dalam contoh hal kecil dalam berdagang di pasar aja ya.
rahimahullah fulanan samhan idza ba'a samhan idza ishtara, kata Rasul. Allah merahmati seseorang yang samhan, yang toleran ketika dia menjual dan toleran ketika dia membeli. Kalau menjual nggak terlalu tinggi harganya sampai keterlaluan, kalau membeli juga nawarnya nggak terlalu rendah sampai keterlaluan. Apa kata Rasul? Samhan, rahimahullah. Allah merahmati orang seperti itu. Ini ketika berbicara masalah ekonomi. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Orang yang makan riba nanti di akhirat berdirinya sama seperti orang ayan. Jatuh lagi, jatuh lagi. Ini berbicara tentang masalah ekonomi. Kemudian berbicara tentang masalah hukum. Ya. Ini luar biasanya di zaman Rasul itu jarang orang yang digerebek. Terutama masalah penzinahan. Kalau sekarang kan harus digerebek dulu, ada videonya dulu. Kalau zaman Rasul itu datang dengan sendirinya, itu bedanya. Nggak dicari bukti, tapi datang dengan sendirinya. Ya Rasul, saya sudah melakukan zina, saya pengen dirajam. Itu bedanya. Sampai-sampai Rasul memalingkan wajahnya. Rasul, saya sudah berzina. Malingkan lagi wajahnya sampai 3 kali. Ya Rasul, saya udah berzina. Kamu nggak gila kan, kata Rasul? Kamu waras? Ya, ya Rasul, saya waras. Kamu sudah menikah? Ya, saya sudah menikah. Oke, kalau gitu siap dirajam. Rasul itu sengaja memalingkan wajahnya agar si orang ini punya pembelaan terlebih dahulu. Enggak langsung asal ringkus gerebek zaman sekarang. Belum tentu salah, langsung dipukulin, disuruh ngaku, enggak. Jadi memberikan hak-haknya. Orang yang terdakwa dikasih dulu kesempatan untuk membela dirinya, tapi ternyata dia menyerahkan dirinya, ya sudah dihukum sama Rasul. Ini masalah tentang hukum. Jadi inilah yang melindungi atau yang melengkapi ya keislaman kita. Rasanya enak kalau kita sudah punya pendidikan dan pendidikan akhlak yang luar biasa, yang dibangun di atas pondasi akidah yang bagus, ya budaya-budaya yang bagus ya. Jadi kalau akidahnya bagus, nggak mungkin tuh yang namanya LGBT jadi budaya. Tahu LGBT? Leput, gehu, bala-bala. Jadi lagi nggak mungkin ya. Orang laki-laki suka sama laki-laki dibilang budaya, nggak mungkin kalau akidahnya udah bagus. Yang aneh-aneh nggak mungkin jadi budaya. Ya. Begitu pula misalkan di politik, nggak mungkin yang namanya korupsi jadi budaya kalau akidahnya udah bagus. Ya. Dan sebagainya. Tinggal satu lagi nih. Kita sudah punya semuanya. Apa kira-kira yang melindungi atapnya supaya nggak bocor? Ya kalau kita bayangin punya rumah tapi nggak punya atap, kehujanan. Sewaktu-waktu kalau datang hujan banjir selesai. Apa kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak? Setiap hari dibacain hadis di sini dan sepertinya pernah melewat hadis tersebut. Ada yang tahu nggak ini satu lagi apa? Sosial budayanya udah, politiknya udah, pendidikan dan akhlak, tarbiyah wal akhlaknya sudah, hukumnya sudah, ekonominya sudah. Ada satu lagi yang belum. Yang namanya negara itu butuh apa sih? Pemimpin udah masuk ke politik. Kalau kita diserang, ayo apa? Oh, apa ayo? Oh, naon? Apa? Ya. Al jihadu sanamul Islam. Jihad itu adalah apa namanya, genting atau apa sih istilahnya, bentengnya Islam. Jihad itu adalah puncaknya Islam. Kenapa militer tuh saya artikan dengan jihad? Karena memang jihad itu konsep militer, bukan konsep ngebom rumah ibadah, bukan, salah kaprah. Militer itu adalah konsep pertahanan atau semacam pertahanan negara. Makanya coba lihat Al-Quran, dibuka Al-Quran, tidak ada bahasa uqtulu, enggak. Yang banyak itu bahasa faqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu. Beda kalau dalam bahasa Arab kata qatala dan qatala itu beda. Kalau kata qatala artinya bunuhlah, uqtulu, bunuh benar. Sedangkan di Al-Quran bahasa yang sering muncul itu bukan bunuh, qatilu. Contoh begini, doroba artinya memukul. Kalau pakai imbuhan alif, doroba artinya saling memukul. Qatala artinya membunuh. Kalau qatala saling membunuh dalam kurung berperang atau memerangi. Artinya apa? Kita sebagai umat Islam tidak akan menyerang kalau tidak diserang. Buka dalam buku sirah atau sejarah, Rasul itu nggak pernah menyerang kalau nggak diserang duluan. Perang Tabuk, perang Mu'tah,
itu utusan beliau dikirim ke Romawi, kemudian dibunuh, dizolimi, baru dia menyerang. Ya akan. Makanya keliru dan salah kaprah kalau misalkan jihad itu diartikan ngebom, menghancurkan gereja, menghancurkan rumah ibadah yang lain. Bahkan tegas dalam hadis Rasul mengatakan, man qatala mu'ahidan falam yarih falam yashummu raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang muahid, yang tinggal di negeri muslim, yang dalam lindungan muslim, dia tidak akan mencium bau surga. Jadi nggak ada itu jihad itu sama dengan mengebom, sama dengan membunuh, salah kaprah. Jihad sendiri berasal dari kata jahada yujahidu, jihad mujahadatan, artinya harus ada saling. Kalau kita nggak diserang, kita nggak akan nyerang. Apa artinya? Membela diri, strategi untuk membela diri, bukan untuk menghancurkan. Ya. Jadi apapun yang dibangun di atas pondasi yang lemah, akidah yang lemah, pada akhirnya salah kaprah. Jihadnya salah kaprah, sosial budayanya salah kaprah, pendidikannya salah kaprah. Kalau kita tidak mulai dari hal yang paling mendasar, akidahnya bagus dulu, fikihnya bagus. Kenapa? Karena permasalahan tentang jihad itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah pakai perasaan. Mempelajari Islam jangan pakai perasaan. Kalau akhirnya pakai perasaan tadi, jihad itu ini kafir, bom, pakai perasaan. Pakai ilmu fikih, karena bab jihad itu jelas-jelas ada di ilmu fikih. Bab nikah ada di ilmu fikih. Buka buku fikih, bagaimana kata ulama prosedurnya untuk berjihad, ada di situ lengkap semua. Nah ini masalahnya. Kalau kita nggak paham akidah dan tidak paham fikih, ini yang tiang-tiang pada akhirnya salah kaprah. Ini umat Islam zaman dulu. Sekarang bagaimana? Sekarang ya pemahamannya parsial, terpisah-pisah. Jadi mau nggak mau, diakui atau enggak, ini bagian dari kita semua. Inilah Islam seutuhnya. Walaupun nanti pada akhirnya realitanya di antara kita, ada yang lebih condong pada pendidikan, no problem, nggak ada masalah. Cuman jangan disangkal bahwa Al-Quran yang setebal ini itu cuma berbicara hanya masalah zikir. Oke, zikir termasuk. Hanya berbicara masalah sosial budaya yang lain nggak dilihat. Oke, masuk. Tapi jangan parsial, jangan setengah-setengah. Ya. Makanya umat Islam sekarang seperti ini kondisinya. Kalau dulu dia nempel satu, gitu. Paham semua tentang ini. Walaupun sahabat Rasul juga ada yang fokus di tarbiyah pendidikan, ada yang fokus di sosial, ada yang fokus dan seterusnya. Kawan-kawan sekalian, ini sekedar mukadimah, kita lanjutkan setengah jam ya. Mana? Sampai jam berapa, Ustaz? Setengah 9 ya. Udah setengah 9 belum? Baik, sekarang kita masuk ke yang inti. Buat apa belajar akidah? Untuk apa belajar akidah? Ini pertanyaan yang paling mendasar yang harus kita jawab dulu. Ngapain belajar akidah? Ngapain belajar tajwid? Ngapain belajar akhlak? Ngapain belajar dan seterusnya? Untuk apa? Agar tahu, supaya pinter. Supaya apa? Supaya jadi calon suami yang ideal. Supaya jadi calon istri yang ideal gitu kan. Boleh aja sih. Tapi apa yang paling pertama? Yang paling pertama ya ini. Man yaltamisu fihi ilman man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang meniti jalan untuk mempelajari ilmu, nanti Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Bayangkan pada hari kiamat itu dimudahkan jalan menuju surga. Padahal kita tahu bahwa kondisi hari kiamat itu repot. Jangankan nyampe ke surga, ke sirat aja udah repot. Ini Allah mudahkan orang yang mau belajar ilmu apapun itu. Karena kata Syekh Ramadan Al-Buti, sebetulnya istilah ilmu syar'i dan enggak syar'i ini benangnya tipis, bedanya tipis. Semua ilmu apapun kalau kita niatkan sama Allah jadi ilmu syar'i. Jadi ilmu syar'i ini kata Syekh Ramadan Al-Buti, mau ilmu biologi, mau fisika atau mau apapun, kalau semuanya kita niatkan karena Allah jadi syar'i. Ya. Jadi yang pertama itu agar kita masuk surga, mempelajari ilmu itu. Dalilnya mana tadi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan menuju surga saat yang lain kesulitan pada hari kiamat. Ini udah dikasih kesempatan, udah dikasih peluang.
Yang kedua, ini standar, cuman kadang kita lupakan. Agar bahagia dunia akhirat, salah satu doa yang sering dilantunkan yang diucapkan Rasul itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia akhirat. Jadi ini hakikat penting, ini hal-hal yang penting yang perlu diketahui semua orang, bahwa semua penyimpangan manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu sebabnya satu. Sebabnya al-khuruj min ta'atillah, keluar dari aturan Allah. Keluar dari aturan Allah. Allah udah kasih aturan nih, aturannya. Ah, saya punya sendiri. Saya bikin sendiri. Bikinlah isme-isme, komunisme, liberalisme dan seterusnya. Bikin isme-isme sendiri yang itu belum teruji coba. Bikin ini sendiri, bikin itu sendiri, keluar dari aturan Allah. Dan manusia itu nggak akan pernah keluar dari aturan Allah kalau tidak disebabkan oleh kebodohan. Kebodohan adalah musuh terbesar umat manusia. Dan satu hal lagi, bahwa kebodohan itu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh iblis. Jadi kalau iblis menyerah, aduh saya nggak bisa nyesatin nih orang nih, gampang, bikin aja dia bodoh, ntar dia keluar dari aturan Allah, selesai. Jadi bodoh ini adalah, kebodohan ini musuh terbesar umat manusia dan bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh iblis. Selesai. Jadi manusia menyimpang karena keluar dari aturan Allah, dan keluar dari aturan Allah itu tidak akan bermula kalau tidak disebabkan oleh kebodohan. Makanya hati-hati dengan yang namanya kebodohan. Ini yang ketiga, agar kita tidak tersesat ikut-ikutan dan latah, ya. Di dalam surat Al-An'am ayat 82, nanti dilihat ayatnya. Allah melarang kita untuk menyuruh atau mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Jangan mengikuti sesuatu yang kita nggak ketahui. Ikut-ikutan latah, oh kata ini gini, ikut sana. Kata ini begini, ikut sini. Sekarang ngetrennya lagi K-pop, Korea segala macam, ikut sana. Nggak tahu itu Korea itu apa, ya kan? Kalau akhwat misalkan pakai kosmetik yang bikin kulitnya kelihatan putih seperti batu pualam, batu apa, nggak tahu kan, ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, harus tahu dulu buat apa fungsinya, sesuai nggak dengan syariat Islam, dengan aturan seperti itu. Jadi kalau kita paham akidah, kita nggak asal, nggak ikut-ikutan, nggak latah, punya prinsip. Yang keempat, supaya Islam kita bukan KTP. La yabqa minal islami illal ism, katanya. Tidak ada yang tersisa dari keislaman seorang muslim kecuali hanya namanya. Ismuhu Yusuf, namanya Yusuf, wa ismuhu Musa, namanya Musa, wa ismuhu Ibrahim, walakin akhlaqu Fir'aun, tapi akhlaknya Fir'aun. Begitu keluar dari masjid ke pasar, jadilah Fir'aun. Nah, ini Islam KTP, supaya Islam kita bukan Islam KTP. Yang kelima, supaya nggak dibodoh-bodohi isu yang tidak berdasar terkait Allah, Rasul, yang menjadi pembahasan akidah Islam. Ya. Misalkan orang-orang yang menyesatkan dengan kata-kata takdir itu kejam. Oh iya ya, takdir itu kejam. Wah, kita ke bawah misalkan. Nanti ada pembahasannya dalam akidah. Atau terkait dengan pribadi Rasul. Rasul itu pedofili, suka sama anak kecil, bla 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 bla. Gimana? Rasul itu begini, Rasul itu begitu. Nah, nanti itu ada pembahasannya dalam akidah. Yang keenam, agar amal terjaga kemurniannya. Ikhlas, ini kan bagian dari akidah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Innamal a'malu binniyat. Kemarin sudah dibahas ya, bahwa an-niyah lubbul ibadah. Niat itu adalah esensi atau inti dari ibadah. Kalau ibadah tanpa niat, maka jadilah adah, jadi kebiasaan. Tidur itu kebiasaan sehari-hari, kebutuhan. Makan itu kebiasaan sehari-hari, kebutuhan. Tapi kalau kita niatkan untuk Allah, jadi ibadah. Allati tufarriqu bainal ibadati bainal adati wal ibadah an-niyah. Yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah itu cuman diniat aja. Buat apa beramal gitu kan? Nah. Ada sebuah pernyataan kata ulama, man inharafa 'anil ghaya inharafa 'anil asalah. Siapa saja yang menyimpang dari tujuan utamanya, maka dia sudah menyimpang dari jalan yang benar. Tujuan kita apa? Allah ghayatina.
Allah ghayatuna, tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, orientasinya tujuannya karena Allah semata-mata. Bonusnya berkali lipat kalau karena Allah. Tapi kalau karena manusia, ya bonusnya apa yang ada pada diri manusia saja. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh insyaallah. Yang ketujuh, yang terakhir, di-upgrade yang namanya keyakinan juga harus di-upgrade. Dari sekedar tahu ke paham jadi yakin. Makanya itulah kenapa salah satu hikmahnya kenapa di dalam surat Al-Asr di situ disebutkan illal ladzina amanu. Apa kaitannya orang yang beriman sama waktu? Wal asr, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Apa kaitannya iman dengan waktu? Artinya yang namanya iman itu harus di-upgrade dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena yang namanya iman manusia itu nggak ada yang lurus, nggak ada iman terus, nggak ada yang konstan. Yazid wa yanqus, naik turun. Yazid bil ta'ah, nambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, turun imannya dengan kemaksiatan. Makanya kalau kebanyakan maksiat sampai level turun-turun banget, bisa jadi kafir. Jangan hanya handphone yang harus di-upgrade, aplikasi yang harus di-update, iman juga harus di-update. Dengan cara apa? Banyak. Tilawah Quran kah, menghafal Quran kah, kajian seperti ini kah. Banyak hal-hal yang bisa mengupgrade iman kita. Gabung dengan orang soleh kah. Itu semua upgrade keimanan. Bukan hanya HP yang di-upgrade, status yang di-update, iman juga harus di-update. Dan kita teh manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat nggak usah di-update. Kenapa? Karena konstan, la yazid wala yanqus. Kalau nabi bagaimana? Nabi sama Allah ma'sum, ya, dijaga dari kesalahan. Imannya yazid wala yanqus, naik terus, nggak mungkin turun. Atuh ripuh, repot kalau ada nabi yang kadang-kadang imannya turun. Aduh, keur hoream dakwah, males mual gitu kan. Sakit hati misalkan nabinya, repot. Naik terus karena dijaga sama Allah. Satu-satunya yang imannya turun terus itu cuman yanqus wala yazid, turun terus nggak pernah nambah, iblis alias setan. Makanya kalau dari hari ke hari kita ini imannya makin turun terus dan nggak pernah naik, berarti antum ngomong bukan saya yang bilangnya antum. Ya maksudnya kita sadar diri sendirilah, jangan sampai kita ngikutin langkah iblis. Wala tattabi'u khutuwatis, pengertian akidah. Jam berapa sekarang? Masih ada waktu. Apa itu akidah? Nah, ini penting nih, ya. Al-aqidah berasal dari kata al-aqd, akad, ya. Ini udah familiar, akad itu akad nikah, ya, ikatan gitu. At-tawthiq, kepercayaan, atau al-ihkam, keyakinan yang kuat, ya. Ar-rabd biquwah, sesuatu yang mengikat dengan kuat, ikatan lah intinya. Akidah itu asal katanya dari akad. Ini akidah secara bahasa dulu, ya, bahasa Arab, belum jadi istilah ilmu, tapi masih secara bahasa Arab. Al-aqidah itu ar-rabd, ikatan. Ini istilah akidah. Kalau istilah agama, jadi sebetulnya akidah itu bisa akidah apa saja, umum. Akidah Islamiyah, akidah Nasraniyah, akidah Yahudiyah, keyakinan Yahudi, Islam, Majusi, Nasrani. Nah, dalam istilah agama, akidah itu keyakinan yang kuat tanpa tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Seseorang kalau sudah diikat, sudah terikat, dia nggak akan ragu, walaupun akidahnya salah menurut kita. Saya yakin bahwa Tuhan saya adalah ini itu, patung ini patung itu. Tapi karena namanya akidah, yang namanya akidah itu nggak tercampur dengan keraguan, ya sudah selesai. Ini makna secara bahasa dari sini aja kita dapat pelajaran penting, pelajaran yang nggak boleh kita lupakan, bahwa orang yang punya akidah itu terikat dengan aturan hidupnya. Orang yang punya akidah itu terikat dengan aturan. Tapi orang yang nggak punya akidah nggak terikat dengan aturan. Artinya apa? Artinya bebas. Kalau bebas apa? Ya bebas berarti bablas, bisa kemana aja dan nggak ada jaminan selamat. Silakan kamu pergi ke lapang sana. Ini mana yang harus saya susuri jalan? Bebas, pokoknya terserah kamu. Padahal di pinggir-pinggir lapangan misalkan ada ranjau, selesai, kelar, mati kita. Kenapa? Karena nggak ada jaminan keselamatan. Itu kalau orang yang bedanya orang yang terikat dan orang yang tidak terikat.
Jadi dari bahasa aja kita bisa ambil bahwa orang yang berakidah itu dia terikat, nggak bebas dengan aturan. Makanya pusing kalau seandainya ada istilah baru, Islam liberal, orang muslim yang bebas. Udah tahu dia muslim, dan yang namanya muslim itu terikat tapi kok bebas. Terikat tapi bebas, gimana ceritanya? Terikat tapi bebas, gimana? Ya, itu mah Superman bener. Orang yang punya akidah itu pasti dia terikat dengan aturan, nggak seenaknya. Kalau dia punya Quran Sunnah, maka rujukannya ke situ, nggak pakai ini. Ini bisa digunakan, ya. Oh, ini kan akal harus digunakan. Emang harus digunakan. Mempelajari Al-Quran dengan akal boleh, tapi kalau mengakal-akali itu yang salah. Bukan mengakal-akali. Nah, sekarang saya tanya, kalau di pesantren ini banyak aturan, saya pernah nanya ke kawan-kawan semua. Banyak aturan harus begini dan seterusnya. Bukankah banyak aturan itu ribet? Ribet nggak? Tergantung. Tergantung aturannya. Kalau aturannya nggak jelas, tepugu mah ya ribet juga. Tergantung aturannya. Apakah banyak aturan itu bikin ribet? Sebagian orang ada yang menganggap seperti itu, bahwa aturan agama itu bikin ribet, ya, bikin ribet. Masalah hijab, ngapain juga kan? Ya perumpamannya seperti inilah, seperti orang yang berjalan, kemudian di depannya ada tulisan hati-hati jalan berlubang. Hati-hati jalan berlubang. Ya sebagian orang, kalau misalkan orang itu cara pikirnya aneh, ini ngapain sih pakai pelang kayak ginian? Gak tahu rumah saya dekat, dikesampingkan lah pelang itu, kemudian dia jalan, ya akhirnya terperosok. Jadi ada orang yang menganggap aturan syariat itu sebagai pengekang kebebasan. Banyak aturan bikin ribet. Padahal apa kata Al-Quran? Taha, ya kan? Ma anzalna, kami tidak menurunkan Al-Quran litashqa, untuk bikin kamu susah. Terjemahan bebasnya untuk bikin kamu ribet. Perumpamanya tadi, ya. Udah kegambar kan kenapa akidah itu perlu, aturan itu perlu. Dilarang lewat, nah dia mikir dulu, dia cerna dulu, kenapa nih saya dilarang lewat? Memang rumah saya udah dekat, jangan-jangan ada suatu hal yang berbahaya nih. Sebetulnya pelang di sini, peringatan di sini jaminan keselamatan, aturan itu jaminan keselamatan. Tapi kalau orang yang terlampau tergesa-gesa, nggak berpikir, apaan sih ini, ngalangin jalan, dia cabut, akhirnya kelar, selesai, meninggal, mati. Makanya tadi saya bilang bahwa sumber semua penyimpangan itu adalah keluar dari aturan Allah, dan orang tidak mungkin keluar dari aturan Allah itu kalau tidak karena kebodohan. Bencana para penghuni neraka itu adalah bencana kebodohan. Surat apa Ustaz Uzi? Al-Mulk ya, yang nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu kata penghuni neraka, kalau seandainya kami dulu mau saja nasma, mendengar, dan mau saja naqilu, memikirkan, makun nafi ashabis sa'ir, pasti kami nggak akan jadi penghuni neraka. Bencana penghuni neraka itu bencana orang-orang yang bencana kebodohan, orang-orang yang tidak mau sekedar untuk memikirkan. Hasilnya seperti ini. Kan sederhana sebetulnya. Ada palang pintu kereta api buat apa? Kalau kita terobos, ya kita menzolimi diri sendiri. Kita yang nyelakain diri sendiri. Harusnya berhenti, masih maju, ya udah, nggak dijamin selamatnya. Kan ini sederhana sebetulnya. Surat At-Talaq ayat 1. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Orang yang melewati batas-batas aturan Allah, dia sudah mencelakakan dirinya sendiri. Logis. Aturan itu dibuat agar kita selamat. SOP lah bahasanya ya. Ada prosedurnya, diikutin prosedurnya. Nanti kalau ada apa-apa, kita nggak disalahin. Ini udah ada jelas aturannya. Tapi kalau nggak ada aturannya, di mana ada orang celaka, kita yang disalahin. Ini udah ada, selesai kan? Gitu kawan-kawan. Kira-kira 5 menit lagi. Masih ada waktu sampai 8:30 ya. Setelah itu tanggal jawab. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tingkatan keyakinan. Ada orang yang percaya dan yakin karena tradisi, karena warisan leluhur. Kenapa muslim? Ya bapak saya, ibu saya muslim, otomatis saya juga muslim, selesai. Dia nggak mau belajar lagi, gitu ya. Ada orang yang dia mengkaji dan sampai berpikir. Ada juga orang yang terus-menerus melakukan kajian
meneliti detail-detailnya, ya, sambil minta petunjuk, ibadahnya nambah, imannya semakin mantap. Ya, contoh sederhananya atau perumpamannya seperti orang yang tahu Mesir itu ada gitu. Tahu negara Mesir di mana? Di benua Afrika gitu. Pernah lihat nggak Mesir kayak gimana? Ya pokoknya tahu lah. Beda yakinnya sama orang yang pernah jalan-jalan 10 hari. Cuman 10 hari doang. Udah pernah belum ke pasar Atabah? Oh belum, saya waktu umroh belum ke situ. Udah pernah belum ke pasar Babu Syariah? Ah udah pernah, yang kumuh kan? Ya banyak orang kencing di mana-mana. Oh iya, nah, gitu kan. Tapi ke yang lain belum. Beda juga dengan orang yang pernah tinggal di sana 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, sampai gang-gangnya semua hampir ditelusuri. Beda tingkat keyakinannya. Sampai kalau misalkan ada orang yang membantah kalau Mesir itu nggak ada, dia pasti membantah, ada, saya karena pernah tinggal 7 tahun di sana. Beda keyakinannya. Nah ini level keyakinan seorang. Ada yang warisan leluhur, cuman ya saya muslim sudah dari dulu, tapi sholatnya nggak pernah, ininya nggak pernah, ya ini rentan hal seperti ini. Ada yang mengkaji, berpikir, belajar. Ada yang terus-menerus mengkaji, belajar sampai mencari gitu ya. Ini akidah dalam pengertian bahasa, kawan-kawan sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, sekarang kita masuk ke akidah Islam. Apa itu akidah Islam dan apa yang membedakan dengan yang lain? Ini aja sebetulnya sederhana. Akidah Islam itu al-i'tiqad al-jazim. Ini mungkin bukan pengertian tapi yang membedakan. Al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang kuat. Kalau kita berhenti sampai di sini, orang yang lain juga akidah Nasrani atau Yahudi, dia akan mengatakan akidah saya juga kuat. Saya juga yakin kok Tuhan saya itu. Makanya tidak bisa berhenti dari sini. Kalau emang kamu yakin, sekarang pertanyaannya adalah al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi'. Sesuai enggak dengan realita? Betulkah Nabi Isa itu disalib? Betulkah Nabi Isa itu begini? Betulkah yang kamu tuhankan itu begini dan begitu? Al-mutabiq lil waqi', sesuai enggak dengan realita, dengan sejarahnya? An-nashi an dalil, yang lahir dari dalil-dalil. Cari dalilnya, cari buktinya, bukan dari ikut-ikutan, bukan kata orang, bukan qila wa qala katanya. Ini yang membedakan dengan akidah-akidah yang lain. Keyakinannya kuat dan itu semua berdasarkan realita, ada buktinya, ada dalilnya, dan tidak ikut-ikutan. Ini akidah Islam. Makanya diambil sebuah kesimpulan dari sini bahwa yang namanya akidah itu tidak boleh dalilnya yang mengandung keraguan. Makanya kalau hadis-hadis dhaif, hadis yang lemah dalam akidah itu tidak dipakai. Kenapa? Karena hadis yang lemah, yang sangat apalagi sangat lemah, masih mengandung banyak kemungkinan salahnya atau tidak pernah terucap dari Rasul. Banyak kemungkinannya. Makanya di surat An-Nisa, salah satu akidah Nasraniyah dibantah oleh Allah. Innal ladzina ikhtalafu fihi, ya. Ayatnya bagaimana? Innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahu min ilmin illa ittiba'ad dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi diserupakan gitu. Ini kata kuncinya. Akidah itu tidak boleh dibangun di atas dasar keraguan. Semuanya harus yakin. Makanya hadis yang dipakai dalam akidah itu harus dipastikan sahih, valid, tidak bisa yang meragukan. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah dengan, sekarang kita pakai diskusi kalau ada, kalau enggak ya, hubungan akidah, syariah dan akhlak.